Ya, menurut Bang Zuma ini atau Iya. Muslim mengenai kitab Taurat yang sekarang orang Kristen pegang itu bagaimana menurut Muslim? Apakah itu kitab yang Taurat yang asli? Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kemudian eh, menjelaskan kepada kita ya di dalam surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan linnasi taj'alunahu huna kathira. Jadi Allah mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia berdasarkan kemudian apa yang ada di ayat ini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai petunjuk cahaya kepada manusia? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak pula yang kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Jadi menurut Al-Quran, kitab Taurat itu sudah dicerai-beraikan menjadi lembaran-lembaran yang terpisah. Artinya bahwasanya ketika Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil. Nah, kita lihat secara kontekstual. Jadi Taurat Nabi Musa itu untuk hari ini itu sudah tidak kita temukan. Nggak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan Tauratnya Nabi Musa masih ada hari ini, maka kita perlu mempertanyakan dengan cara apa Taurat itu kemudian dilestarikan. Dituliskan secara runut atau dihafalkan secara kontinu. Dua-duanya tidak ada jawaban. Artinya Al-Quran dalam hal misalnya di dalam Ulangan 34, bagaimana mungkin kemudian seorang Musa, Nabi Musa menceritakan tentang kematian dirinya. Menandakan bahwa yang mereka maksud kitab Taurat itu adalah sebuah buku yang hari ini kemudian itu sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan yang bukan berasal dari kalamullah. Al-Quran yang menarasikan itu dan fakta di lapangan juga menjelaskan seperti itu keadaannya. Tidak ada lagi kita bisa melihat kitabnya Nabi Musa yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu tidak ada lagi. Tangan teman-teman itu hanya terjemahan dari Septuaginta yang diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa datangnya kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Nah, antara 1400 tahun sebelum Masehi sampai dengan 2000 Masehi hari ini, 2024 sedikit lagi, itu seperti apa kemudian melestarikan kitabnya Nabi Musa? Kalau Al-Quran kan jelas, Al-Quran punya sanad. Jadi menjelas guru membacakan, murid mengikuti bacaan, dalam arti kata mereka menghafalkan. Nah, sama seperti kita yang hidup di 2023. Mengajarkan kepada anak-anak kita kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka akan menerima bacaan itu dan menghafalkan bacaan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti generasi berikutnya diajarkan oleh generasi sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjaga. Jadi sangat terjaga Al-Quran itu. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kitab Torah, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Itu kata Allah. Jadi kitab Torah atau yang datang kepada Nabi Musa itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai satu sama lain. Demikian. Di luar daripada Islam itu tanda tanya itu bagaimana memahami Al-Quran itu, Bang, yang mengatakan bahwa matilah dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus kayak gitu? Ada yang tahu alasannya? Alasannya itu Karena Islam agama di Allah satu. iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Masya Allah. Kirim mawar. Alasannya salah satunya itu ada di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian bagaimana umat Islam ini diterangkan dengan sangat jelas, wa yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kemudian manusia itu dikumpulkan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, di mana hari itu adalah hari semua manusia dikumpul dari Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian manusia yang terakhir. Allah kumpul dalam satu perhimpunan. Hari di mana semua kesalahan-kesalahan itu diungkap, tak ada lagi kemudian diselubungi atau ditutup-tutupi. Allah mengungkap itu semua. Lalu Allah mengatakan, wa may yu'min billah, barang siapa yang muslim. Muslim ini berarti beriman, ya, kepada Allah. Wa ya'mal salihah, artinya mereka itu sholat, puasa, zakat. Ini Islam nih. Islam nih. Mereka tidak kemudian melakukan kekafiran. Maka apa kata Allah? Yukaffir anhu sayyi'atih wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Niscaya kemudian ketika mereka melakukan kebajikan, sudah beriman melakukan kebajikan, lalu kemudian Allah akan memberikan ganjaran, fasilitas penghapusan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Makanya kita harus mati dalam keadaan Islam, karena tidak ada yang menjamin kita tidak melakukan dosa dalam sehari. Dan kita lalai untuk bertaubat untuk itu. Mana kita tahu waktu SMP, SMA kemarin kita pernah nyakitin orang, dan orangnya itu kita belum minta maaf, kita nggak jumpa lagi sama mereka. Mana kita tahu kalau dulu waktu kuliah kita punya utang, kita sudah lupa atau pura-pura lupa. Mana kita tahu kalau kita pernah menyakiti orang dengan lidah kita, dengan mulut kita, orang itu menangis, orang itu kemudian bersedih di hadapan Allah, kemudian beliau berdoa dan memaafkan kita tanpa kita meminta maaf. Mana kita tahu? Maka rahasianya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sekali-sekali kecuali kamu dalam keadaan muslim. Itu poinnya. Dikarenakan karena apa tadi? Karena Allah ketika orang itu mati dalam keadaan beriman, percaya kepada Allah, melakukan amalan kebajikan, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Mati dalam keadaan beragama Islam, kata Allah, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan